Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang perencanaan pembelajaran yang efektif. Kami terdiri dari saya sendiri, FX Ade Kurniawan, Pedro Sakti Silalahi, Fandi Adiyaksa Noeno Hitoe. Yang pertama, pengertian pembelajaran. Pengertian pembelajaran perencanaan mencakup kegiatan yang merumuskan tujuan, serta apa yang akan dicapai oleh suatu kegiatan pengajaran. Cara yang dipakai untuk menilai pencapaian tujuan tersebut yaitu dengan materi atau bahan apa yang akan kita sampaikan. Bagaimana cara menyampaikannya yaitu dengan alat atau media yang apa yang akan kita perlukan. Perencanaan pembelajaran dapat dikatakan sebagai pengembangan instruksional yang merupakan suatu sistem yang terintegrasi dan terdiri dari beberapa unsur yang saling berinteraksi. Yang selanjutnya, pendekatan sistem adalah dalam perencanaan pembelajaran. Pendekatan sistem ini merupakan cara untuk menangani suatu masalah berdasarkan berpikir kesisteman. Pendekatan sistem terhadap suatu masalah adalah suatu cara untuk menangani suatu masalah dengan mempertimbangkan semua aspek yang terkait dengan masalah itu dan mengkonsentrasikan perhatiannya kepada interaksi antara aspek-aspek yang terkait dari permasalahan tersebut. Selanjutnya akan dibahas oleh Fandi. Pedro. Selanjutnya, yaitu mengenai tahap-tahap dalam perencanaan pembelajaran. Yang pertama itu tahap pendahuluan. Pada tahap pendahuluan ini, kita akan mempelajari mengenai tahapan perencanaan apa. Ibaratnya di sini kita akan membahas mengenai perencanaan pembelajaran apa yang akan menjadi pedoman kita ke depannya untuk apa? Untuk hasil yang akan kita harapkan ke depannya. Yang pertama itu kita bahas mengenai merumuskan tujuan atau kompetensi pengajaran. Di sini maksudnya di sini yaitu kita membahas mengenai kemampuan-kemampuan yang dirumuskan. Kemampuan yang dimaksud di sini kemampuan-kemampuan secara khusus atau lebih spesifik yang dimana nantinya pada pada merumuskan tujuan dan atau merumuskan tujuan atau kompetensi pengajaran ini kita mengharapkan bahwa anak didik kita dapat mengikuti pembelajaran yang kita berikan kepada mereka. Yang kedua itu mengembangkan atau mempersiapkan alat-alat evaluasi. Nah, di sini yang dimaksud di sini adalah di mana nanti kita dapat menilai sejauh mana siswa dapat menguasai materi yang telah diberikan, yang telah kita berikan, dan dirumuskan sesuai dengan tujuan pengajaran tersebut. Nah, di sini alat-alat evaluasi, contohnya itu ada dua, yaitu seperti alat tes dan juga non-tes. Pada alat evaluasi yang tes, seperti kuesioner atau sering disebut dengan anket, dan pada non-tes sering disebut dengan kuesioner, dan pada tes disebut dengan diagnostik, yaitu untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dari siswa. Yang ketiga itu yaitu mengenai merancang dan menetapkan kegiatan-kegiatan mengajar. Dalam langkah ini merupakan kegiatan-kegiatan yang akan ditempuh selama proses pengajaran, yang nantinya dirumuskan agar siswa memiliki sikap dan kemampuan saat kegiatan belajar berlangsung. Dan yang keempat mengenai merencanakan program kegiatan. Nah, yang maksud di sini adalah kita merencanakan program-program apa yang akan kita lakukan ke depannya, menyusun materi-materi yang akan dibahas, menyiapkan metode yang akan digunakan, menyusun jadwal, dan lainnya. Yang kedua itu tahap pelaksanaan. Yang akan dibahas pada tahap pelaksanaan ini adalah kegiatan operasional pembelajaran itu sendiri. Dalam tahap ini, kita melakukan interaksi belajar melalui penerapan berbagai strategi dan teknik pembelajaran, pemanfaatan seperangkat media, dan lainnya. Yang pertama itu aspek pendekatan dalam pembelajaran. Di sini itu ibaratnya
kita membahas mengenai pendekatan-pendekatan yang kita gunakan pada saat belajar. Seperti contoh pendekatan pembelajaran pemrosesan informasi, pendekatan pembelajaran individu, dan pendekatan sistem pembelajaran. Yang kedua itu mengenai aspek strategi, metode, dan taktik. Di sini kita akan membahas mengenai pembelajaran sebagai proses aktualisasi adanya strategi, di mana strategi yang berkaitan dengan perwujudan proses hingga taktik-taktik yang akan kita gunakan dalam pembelajaran. Dan yang ketiga itu penggunaan media pembelajaran, di mana kita akan menggunakan segala macam cara agar kita melakukan proses pembelajaran itu menggunakan media-media yang ada seperti media yang kita gunakan saat ini. Yang kelima mengenai pemanfaatan atau penggunaan alokasi waktu yang telah disediakan dengan baik. Nah, di sini kita harus tahu dulu berapa alokasi waktu yang kita butuhkan untuk menyelesaikan pembelajaran, agar nantinya kita tidak menyelesaikan waktu-waktu yang diberikan kepada kita. Karena waktu itu sangat berharga dan kita harus memanfaatkannya dengan baik. Dan yang terakhir mengenai pengelolaan kelas. Nah, di sini kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita mengelola kelas itu agar dalam kelas itu tidak terjadi kekacauan, agar semua murid dapat menikmati pembelajaran dengan baik. Dan yang selanjutnya, pada tahap evaluasi akan dibahas oleh Van Diaksa. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah tahap evaluasi. Yang pertama, evaluasi belajar pengetahuan atau kognitif dapat dilakukan dengan ujian tulis, lisan, dan daftar isian pertanyaan, contohnya berupa ujian atau tugas. Nah, jadi di sini tahap evaluasi belajar pengetahuan kognitif ini dilakukan dengan berbagai cara, yaitu seperti ujian tulis berupa tugas ataupun ujian, lisan seperti wawancara begitu. Lalu yang kedua adalah evaluasi belajar keterampilan atau psikomotorik dapat dilakukan dengan ujian praktek, analisis keterampilan, dan analisis tugas, serta evaluasi oleh peserta didik itu sendiri. Contohnya seperti praktek membelah katak lalu ya contohnya seperti praktek membelah katak yang dilakukan oleh siswa jurusan IPA, lalu praktek seni musik yang biasanya dilakukan pada kelas 3 SMA saat ujian praktek begitu. Lalu yang terakhir adalah evaluasi belajar sikap atau afektif dapat dilakukan dengan daftar sikap isian dari diri sendiri, daftar isian sikap yang disesuaikan dengan tujuan program. Jadi itu di sini tuh evaluasi belajar sikap afektif itu dari diri kita sendiri. Bagaimana kita menyikapi suatu hal yang berkaitan dengan pembelajaran kita maupun pengetahuan kita ke depannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian adalah presentasi dari kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan nanti melalui via WhatsApp. Demikian presentasi kami.